Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Sistem Ekskresi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Setiap hari kita bisa minum dan makan berbagai jenis minuman dan makanan. Coba bayangkan, semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita tapi tidak ada yang mengaturnya, maka akan menyebabkan metabolisme tubuh menjadi kacau, sehingga akan muncul banyak penyakit. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, tubuh memerlukan sistem pengeluaran. Umumnya sistem pengeluaran ada 3. Yang pertama, sistem defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, contohnya feses. Kedua, sistem sekresi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya enzim dan hormon. Ketiga, sistem ekskresi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, contohnya urin, keringat, karbon dioksida, air, dan cairan empedu. Di video kali ini, kita akan fokus membahas tentang sistem ekskresi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami adanya bukti dari sistem ekskresi, seperti kacamata berembun saat bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau badan berkeringat saat cuaca panas. Nah, gejala yang kita alami tadi bersifat wajar. Sistem ekskresi memiliki beberapa fungsi, yaitu berguna untuk menurunkan kadar produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, membantu mempertahankan suhu tubuh. Terdapat 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Kita akan bahas organ ekskresi yang pertama. Tubuh kita memiliki 2 buah ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Nah, ini merupakan gambar ginjal yang terhubung dengan organ lain. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kantung kemih, dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibros, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal juga tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks, yang di dalamnya terdapat nefron, medula yang terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit, menjaga tekanan osmosis, menjaga asam basa cairan darah, dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Organ berikutnya adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang menutupi seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis. Di jaringan ini terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian lapisan hipodermis yang terdapat di jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit,
membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi. Alat ekskresi selanjutnya adalah hati. Hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar, mempunyai berat sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati terdiri dari 2 lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantung empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri dari banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Hati memiliki berbagai fungsi, di antaranya menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, menetralkan racun, dan menghasilkan cairan empedu. Alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dikeluarkan secara difusi di alveolus dan dikeluarkan melalui lubang hidung. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.